Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazayak Marina dengan NIM 16041040101027. Dan ini adalah PPT seminar penelitian dari saya yang berjudul Evaluasi Pedestrian Menjadi Tempat Pedagang Kaki Lima di Jalan Cuknyadin, Kota Langsa. Yang pertama adalah bab 1, latar belakang. Perkembangan sebuah kota dipengaruhi oleh sistem perancangan kota, yakni salah satunya yaitu sebagai sistem ekonomi. Aspek ekonomi sangat mempengaruhi perubahan lingkungan fisik. Seiring perkembangan zaman dan tingkat kegiatan komersial yang tinggi akan berdampak besar pada kawasan perdagangan dan jasa. Pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan bisa berdampak negatif jika kawasan tersebut tidak terarah dan tidak terkendali. Setiap kawasan kota, bahkan sebagai kota yang fungsi kota pariwisata, memerlukan fasilitas bagi para pejalan kaki berupa jalur pedestrian yang nyaman, agar kegiatan kewisataannya dapat berjalan dengan baik. Secara lebih khusus lagi, pada pedestrian yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan wisata belanja, maka kualitas pedestrian juga memberikan dampak nilai ekonomi. Adapun dalam kasus ini, Kota Langsa yang dahulunya merupakan pemecahan dari Kabupaten Aceh Timur, berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh, juga memiliki visi sebagai kota wisata. Selain itu, Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner, dan kota wisata. Karena itu semestinya di kawasan tersebut tersedia fasilitas pedestrian yang nyaman bagi pergerakan para pengguna. Namun, fakta juga menunjukkan bahwa secara kasat mata, pada beberapa titik dan jalur pedestrian di kawasan pusat Kota Langsa ternyata tidak berfungsi secara maksimal karena penggunaan material pedestrian yang kurang tepat, seperti sempit dan tidak ada rambu-rambu dan banyaknya pedagang kaki lima, juga lahan parkir yang tidak tersedia, dan sebagainya. Namun, bila dievaluasi di setiap persimpangan koridor Jalan Cuknyadin dipenuhi oleh aktivitas pedagang kaki lima di waktu sore dan malam hari. Meningkatnya aktivitas kegiatan yang tidak diimbangi dengan daya dukung koridor jalan di kawasan tersebut, muncullah permasalahan yang terjadi, yaitu ketidaknyamanan bagi pengguna jalan karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan. Diakibatkan oleh tidak adanya lahan parkir dan rambu-rambu, sehingga terjadinya kemacetan karena ketidakseimbangan antara aktivitas masyarakat dan lebar jalan. Inilah yang menjadi daya tarik fokus studi yang memunculkan dua pokok permasalahan studi. Yang pertama yaitu untuk mengungkapkan kondisi fisik dalam perspektif arsitektural, dan kedua untuk menganalisis hal-hal apa saja yang bisa meminimalisir permasalahan sehingga dapat memperbaiki kualitas fisik di kawasan tersebut. Lokasi studi secara lebih khusus meliputi suatu blok kawasan kota dan perkantoran di Jalan Cuknyadin, Kota Langsa. Seperti ini gambarannya, ini keadaan pedestrian pada sore hari menjelang maghrib. Terlihat begitu banyak pedagang jalan kaki, tetapi di sini tidak ada lahan parkir dan jalan dua arah. Ini pada pagi hari dia kosong. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, apakah perubahan yang terjadi memicu pengalihan fungsi pedestrian Jalan Cuknyadin, Kota Langsa menjadi kawasan perdagangan? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kualitas pedestrian di Jalan Cuknyadin, Kota Langsa? Dan yang selanjutnya adalah tujuan penelitiannya. Apa sih tujuan penelitiannya? Yang pertama, mengkaji pemicu terjadinya pengalihan fungsi pedestrian yang menjadi kawasan perdagangan. Yang kedua, memberikan keluaran terhadap pedestrian untuk meningkatkan kualitas fasilitas yang lebih fungsional, terawat, tepat, dan bersih. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini untuk pemerintah adalah sebagai informasi dan kajian dalam permasalahan yang terjadi di Jalan Cuknyadin, Kota Langsa. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perubahan atau penambahan pada kawasan tersebut yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan penelitian ini untuk mengembang ilmu pengetahuan sebagai informasi dan wawasan kepada para pembaca untuk mengetahui permasalahan dan juga bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Di sini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu yang pertama, ruang lingkup wilayah studi dibatasi pada kawasan Jalan Cuknyadin, Kota Langsa, berfokus pada peralihan fungsi pedestrian menjadi pedagang kaki lima. Yang kedua, upaya mencari solusi tentang permasalahan yang ada pada pedestrian di Jalan Cuknyadin, Kota Langsa. Dan yang terakhir adalah data wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui hasil dari evaluasi pedestrian menjadi tempat pedagang kaki lima di Jalan Cuknyadin, Kota Langsa. Selanjutnya adalah kerangka pikir penelitian, dan ini adalah kerangka pikir penelitian saya.
Di sini ada latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang saya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara pengumpulan data primer melalui observasi lapangan, pengambilan data, dokumentasi dan pengisian kuesioner oleh pengguna jalan. Dan yang selanjutnya adalah data sekunder melalui studi pustaka, jurnal, skripsi yang diperoleh dari penelusuran internet dan studi pustaka terhadap penelitian. Dan ini adalah variabel penelitiannya. Selanjutnya adalah bab 2, kajian pustaka. 2.1 Teori perancangan kota menurut Sirvani 1985 dalam mewarni 2007, elemen-elemen dalam urban design terdiri dari tata guna lahan, yaitu atau land use, bentuk massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, jalur pedestrian, aktivitas pendukung, rambu-rambu, dan preservasi. Menurut Sirvani 1985 dalam mewarni 2007, berikut adalah penjelasan tentang elemen desain. Yang pertama adalah tata guna lahan yang bertujuan untuk menginteraksikan antara rancangan dan kebijakan untuk fungsi-fungsi yang sesuai pada area tertentu. Permasalahan tata guna lahan karena kurangnya pemahaman keanekaragam, kegagalan dalam mempertimbangkan faktor-faktor fisik, peruntukan lahan yang berskala kawasan. Yang kedua adalah massa bangunan. Massa kota yang menyangkut bangunan yaitu yang berupa permukaan tanah, objek-objek yang membentuk ruang kota, dan pola-pola. Dan selanjutnya adalah sirkulasi dan parkir. Sirkulasi merupakan elemen yang bermanfaat dalam penyusunan lingkungan kota. Elemen ini dapat mengarahkan dan mengontrol pola-pola aktivitas dan pengembangan suatu kota. Sedangkan parkir berpengaruh terhadap aktivitas dan kualitas lingkungan. Selanjutnya adalah ruang terbuka, yaitu elemen esensial yang perencanaannya harus integral. Dan selanjutnya adalah aktivitas pendukung, yang adalah keterkaitan antara kegiatan dan fasilitas ruang umum kota yang sedang berlangsung untuk menciptakan kehidupan kota. Adapun aktivitas pendukung di sini yaitu saling ketergantungan antara ruang kota dan penggunaan merupakan elemen yang penting dalam perencanaan kota. Selanjutnya adalah rambu-rambu. Ini sangat penting karena dalam perencanaan kota advertensi merupakan hal yang harus diperhatikan baik secara ukuran, kualitas agar tidak mengurangi kualitas visual. Dan yang terakhir adalah preservasi, adalah suatu usaha atau program perlindungan terhadap lingkungan hunian urban place, bangunan bersejarah, perkantoran, sekolah, dan aktivitas tertentu yang memiliki ciri khas setempat. Selanjutnya adalah 2.2 pedestrian, 2.1 definisi jalur pedestrian. Di sini ada beberapa definisi jalur pedestrian. Yang pertama, menurut Sirvani seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua adalah menurut Iswanto, suatu ruas jalan perlu dilengkapi dengan adanya jalur pedestrian apabila di sepanjang jalan terdapat penggunaan lahan yang memiliki potensi menimbulkan pejalan kaki. Pedestrian juga diartikan sebagai pergerakan atau sirkulasi, perpindahan manusia pengguna dari satu tempat menuju ke tempat yang akan dituju selanjutnya. Selanjutnya adalah karakteristik pedestrian, yaitu di sini diperlukan adanya rasa nyaman, aman, dan kemudian akses yang bagus. Selanjutnya adalah fasilitas jalur pedestrian. Menurut Iswanto 2006 terdapat beberapa macam fasilitas yang disediakan bagi pedestrian antara lain. Pertama yaitu jalur pedestrian terpisah dengan jalur kendaraan, yaitu dengan membuat permukaan serta ketinggian yang berbeda. Yang kedua yaitu jalur pedestrian untuk menyeberang, yaitu dapat berupa zebra cross, jembatan penyeberangan, atau jalur penyeberangan bawah tanah. Yang ketiga yaitu jalur pedestrian yang rekreatif, yaitu terpisah dengan jalur kendaraan bermotor, serta disediakan bangku-bangku untuk istirahat. Yang keempat, jalur pedestrian dengan sisi untuk tempat berdagang seperti biasanya di komplek pertokoan. 2.2.4 Pedagang kaki lima sebagai alih fungsi pada pedestrian. Aktivitas yang paling banyak dijumpai adalah pedagang kaki lima. Menurut McG dan Young 1977 dalam Wijayanti 2009, pedagang kaki lima mempunyai arti yang sama dengan hawkers, yaitu orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di tempat umum, yaitu di pinggir jalan dan trotoar. Menurut Soenja 1981 dalam Wijayanti 2009, PKL menawarkan dagangannya di tepi jalan, pusat perbelanjaan dan pertokoan, pasar perkantoran baik
berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan pagi, siang, sore, hingga malam. Menurut Asana 2014, pada masa kolonial Belanda, peraturan pemerintah mengenai jalan raya seharusnya menyediakan sarana untuk berjalan kaki dan lebar ruas pejalan kaki adalah 1,5 meter. Yang pertama, karakteristik pedagang kaki lima menurut Manning 1996 dalam Sumarwanto 2012 yaitu tidak memiliki tempat usaha permanen, tidak terorganisir dan tidak mempunyai izin, tidak memerlukan keahlian dan berketampilan khusus, sarana berdagang bersifat movable, modal dan perputaran usahanya berskala relatif kecil. Yang terakhir adalah pola sebaran pelayanan waktu dan sarana berdagang PKL. Pola pesebaran PKL tumbuh pada tepi jalan yang mempunyai potensi dalam jenis dagangan. Waktu berdagang biasanya mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan ada pula terakhir adalah pola persebaran pelayanan waktu dan sarana berdagang PKL. Pola persebaran PKL tumbuh pada tepi jalan yang mempunyai potensi dalam jenis dagangan. Waktu berdagang biasanya dimulai dari jam 8 hingga jam 4 sore. Dan ada pula yang memulai dagangannya pada sore hari sekitar pukul 5 sampai malam hari sekitar jam 11 malam. Pola pelayanan PKL dengan cara langsung yaitu menjajakan makanannya lalu konsumen memilih, menawarkan dan berinteraksi. Adapun berupa warung atau tenda dan pembeli duduk di area badan jalan yang merupakan perluasan dari trotoar. Sarana fisik PKL dalam menjajakan barang dagangannya menggunakan material yang relatif sederhana. Adapun bentuk sarana dagangan berupa gerobak, meja kios, tenda-tenda dan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan hanya inilah PPT saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.